Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Anak-anak kelas 41 bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia masih di halaman 3 teks bergambar ya. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Hari ini kita belajar menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Ini penampakannya ya, ini wujudnya saya. Ya, teks visual. Ada teks, ada gambar. Sebelum kita belajar mencari gagasan pokok dan pendukung pada teks visual, kita belajar membaca dulu ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut, membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Baik, anak-anak sekalian, kira-kira mana gagasan pokok dan pendukungnya? Ya, kita perhatikan ya. Ini ada berapa sih? Ini ada berapa kalimat? Satu, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat ya. Kita cari kalimat pokoknya. Ya, ini ya. Matahari sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Ini adalah merupakan gagasan pokoknya yang dari panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi dan seterusnya sampai sini merupakan gagasan pendukungnya. Nah, apakah teks tersebut paragraf 1 ini sama dengan gambar yang di sini tampilkan? Ya, kelihatannya nggak sama ya, nggak ada mengeringkan pakaian, ya nggak ada yang membuat garam ya. Oke, kita yang kedua. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Pengguna panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, ini kelihatan sesuai dengan gambar yang paragraf kedua ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, gagasan pokok yang sesuai dengan gambar adalah gagasan pokoknya matahari merupakan sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Ini sayang ya. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Gagasan pendukungnya adalah penggunaan panel surya, biasanya ada di sini. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Dalam hal ini ada pembangkit listrik tenaga surya, sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu aja sayang ya. Jadi dalam mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sesuai dengan gambar adalah ini jelas ya, gambar ini visualnya sesuai dengan yang ada di paragraf 2. Demikian pembahasan kali ini. Gak ada latihannya sayang ya. Insya Allah nanti kita ada pembahasan lagi mengenai teks visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.